Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura tadhkira wa naf'al intifa'a wal ifadata listifada wal khasalata masuk bi kitabillah wa sunnati rasuli wa ta'ala al-huda wa dalalata ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa kulli thawabi bi rahmatika ar-rahimin. Raditu billahi rabba bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin bulan puasa kemarin kita sudah khatamkan kitab Nashihud Diniyah ya. Kurang lebih berapa tahun, Lif? 8 tahun, Alif. Ya, kurang lebih 8 tahun ya baru khatam ya. Alhamdulillah, semoga hanya sekedar khatam saja, tapi yang paling penting ya kita dapat keberkahannya, terus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lantas kemudian kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi dari awal karena tentunya sebagian dari kita kan ya mungkin orang sing baru ikut wis oleh seperempatnya ya. Jadi kita mulai dari awal, terus nanti juga kita sambung sama kitab Risalatul Muawanah ya. Jadi setelahnya gitu Risalatul Muawanah. Jadi sing gurung duwe mungkin pakai PDF-nya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna Syekhul Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari wa barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat ya wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Wa dzalika sabilu anbiya'illahi mursalin wa awliya'ihis shalihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yakin ya. Tiada daya dan kekuatan, bismillahirrahmanirrahim, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau merujuk kata bi ya, itu dari ya dengan dan selalu ya. Dari dengan selalu ya. Tiada dari kekuatan kecuali dari Allah ya, dan selalu dari Allah ya, dan juga senantiasa ya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Kami ini tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami ya. Jadi ilmu yang kita miliki ya, apapun yang kita pelajari ya, yang memberikan kefahaman ya, yang menanamkan di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Engkau maha mengetahui ya dan maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda. Yang mana Allah telah menjadikan ya panggilan, seruan dakwah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, dan petunjuk kepada kebaikan dan nasihat bagi umat Islam ya, sebagai satu perkara ya, bentuk taqarrub, seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol ya. Jadi dakwah ya, dakwah itu ya merupakan amalan ya, perbuatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sing paling afdol, sing paling utama ya. Kalau kita sholat ya sholat untuk kita sendiri ya. Puasa, haji, umroh ya untuk kita sendiri ya.
muamalah untuk orang lain, muamalah dengan orang lain ya untuk kita sendiri. Ya. Tapi tentunya kita tidak akan tahu yang namanya puasa, haji dan umroh. Kita tidak akan tahu yang namanya halal haram. Ya. Kita tidak akan tahu yang namanya ya, ini perbuatan ini menyebabkan seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini menyebabkan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita tahu semua itu adalah melalui jalan dakwah. Ya. Melalui jalan dakwah. Baik jalan dakwah itu dengan kita belajar. Ya. Datang ke ahlul ilm, dengan kita mendengarkan. Ya. Lewat radio, dengan kita melihat, mendengar, membaca media sosial. Ya. Itu adalah termasuk jalan dakwah. Nah, media dakwah ini tidak hanya ya bagi orang-orang yang disebut ya di dalam lingkup masyarakat itu ustadz, ulama, kiai, habaib, ya, guru, muallim, mudaris, tidak hanya itu. Ya. Yang nama yang disebutkan tadi itu adalah mereka menjelaskan perkara tersebut lebih detail, ya. Tetapi dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Ya, dakwah dengan apapun, ya, dengan perbuatan kita, ya, dengan skill yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Makanya, ya, penghargaan seseorang itu, ya, kemuliaan seseorang itu, pangkat jabatan, pangkat seseorang itu ilmu wa naf'uhu linnas, ya, syahadatul rajul ilmuhu wa naf'uhu linnas. Ya, jadi seseorang itu dinilai berharga, ya. Seseorang itu dianggap punya nilai. Ya, kalau bahasa Jodipan apa? Prestige. Ya. Apa? Bukan privilege ya, beda ya. Ya, prestige. Jadi punya value ya. Ya, punya value, ya. Punya nilai yang istimewa ketika dia punya ilmu dan bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Ya, makanya disebut syahadatur rajul. Ya, ilmuhu, dia punya ilmu. Kemudian dia bisa memberi manfaat terhadap orang lain. Kalau orang ini punya pangkat, punya titel, ya, tapi dia tidak bisa memberikan manfaat sama orang lain, malah merugikan orang lain, ya, maka titel tersebut tidak ada gunanya. Ya, punya titel tiba-tiba korupsi, ya kan? Cuma punya ilmu tapi tidak manfaat. Ya, orang tidak punya titel apa-apa, ya, tapi dia tahu ilmu sedikit saja, sedikit dari ilmu, tapi dia manfaatkan. Ya, nah, justru orang seperti ini punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ilmu yang kita miliki itu, ya, itu harus kita keluarkan. Ya, keluarkannya itu Pak dengan mengajarkan kepada orang lain. Ya, mengajarkan tidak harus seperti kayak gini, enggak. Ya, tapi bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya kita tahu ilmu bagaimana cara menghormati orang, ya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Lantas kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita menyayangi mereka yang lebih muda dari kita. Ilmu bagaimana kita itu menjadi umat Kanjeng Nabi sing amanah. Kita terapkan dalam pekerjaan kita, ya. Apapun profesi kita menjadi orang sing amanah. Ya, itu sudah termasuk dakwah. Ya. Tetapi kalau orang itu punya ilmu, ya, tapi tidak bisa memberikan manfaat, malah memberikan madarat. Ya, maka di dalam masyarakat bisa jadi, ya, ilmu tempat di mana dia belajar malah yang tercoreng. Ya, banyak kan contohnya. Ya, apa nih valid ya. Seperti kasus seperti itu, ya. Valid nak diwi boleh ya kayak gitu. Ya, contohnya seperti itu. Ya, ada satu juga kasus yang misal seorang pengurus atau seorang yang disebut dengan ustadz, ya, melakukan pelecehan terhadap santrinya, ya.
Itu kan kayak gitu kan pasti ada. Ya. Tapi tidak sedikit orang-orang yang beranggapan jenenge pesantren itu pasti kayak gitu. Padahal dari sekian juta pesantren mungkin hanya berapa persen yang seperti itu. Tapi coba ketika yang melakukan oknum guru di universitas, ada di sekolah swasta, pasti beritanya gak gembar ya. Ya, guru ini melakukan pedofilia. Ya, mereka hanya menyebutnya oknum, tidak disebutkan sekolahnya. Ya, sama juga ada kasus yang baru-baru ini, ya, ada seorang alumni, ya, katanya seorang alumni pondok yang terbesar di Jawa Timur melakukan ya tindakan asusila terhadap santriwatinya. Tersebut korbannya 4. Ya, sampai ditelepon katanya sing punya pondok tersebut. Gusnya tanya, Gus kenal sama ini ya. Ini katanya alumni pondok ini ya. Dari sekian punya, loh, Gusnya ya tidak tahu sopo iki ya. Santri kok dikenal korona loro ya. Ndak aku paling pinter pasti tahu semua, pengurus saat ini tahu. Yang kedua, sering ikut ya kegiatan jamaah di pondok misalnya ya. Itu tahu, tapi ini tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Semua ikatan alumni ditanya tidak ada yang tahu. Ya, setelah ditelusuri ternyata memang ya, benar si oknum ini pernah mondok di tempat tersebut. Cuma 2 hari. Ya, mondok sedino, rong dino gak kelasan kabur. Ya. Tapi akhirnya yang jelek mana? Pondoknya. Katanya alumni pondok ini misalnya melakukan tindakan. Nah, itu bagaimana? Ya. Seseorang itu menjaga ilmunya. Jadi seperti itu. Ya, makanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya, tidak hanya kita tahu, tapi kita manfaat, bisa mengambil manfaat ifadah wal istifadah dengan yang ilmu yang kita miliki. Makanya kenapa di sini disebut afdhalil qurubat, satu perkara yang paling, ya, satu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, wa arfa'id darajat, dan derajat yang paling tinggi. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, ya, orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang yang mengajarkan, memberikan ilmunya, ya, wa ahamil muhimmat fiddin, dan hal yang sangat penting di dalam agama ini. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin, ya. Dan itu adalah jalan yang ditempuh para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan juga para rasul. Wa auliya'ihis shalihin, dan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini adalah orang-orang yang saleh, ya. Jadi aulia itu, ya, adalah kekasih Allah. Ya. Siapa tutupan ini? Jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu tidak diangkat derajatnya karena sholat mereka, ya. Karena ibadah mereka. Tidak. Karena sudah pasti ibadah mereka itu istiqomah, ya. Tetapi ya bisalamatis sudur, ya, wasakhawatin nufus, ya, dan juga dengan tawadu, ya, karena dengan kelapangan hati yang mudah memaafkan, ya. Dulu ada di dalam satu riwayat diceritakan, kalau tidak salah di dalam kitab Anisul Mukminin, jadi para nabi itu, ya, orang-orang Bani Israel itu, kenapa kok mereka itu membunuh nabi mereka? Ya, jadi nabi mereka itu dibunuh orang Bani Israel itu karena mereka menganggap nabi mereka itu adalah orang suci, ya.
tapi keliru memahaminya sampai mereka dibunuh, darahnya diminum. Itu orang-orang Bani Israel. Ya, jadi ojo heran lek ndelok saiki iku. Ya. Mereka yang melenceng koyo ngono, ya sudah tidak punya beri kemanusiaan, ya. Bantai, ya, anak-anak, ya, dan orang-orang wanita dibom, ya, itu jangan heran, ya. Nabinya pun mereka bunuh, ya. Nabi ini deweku, ya, dibunuh, darahnya diminum. Keyakinannya apa? Supaya mereka kalau sudah minum darahnya Nabi tidak akan tersentuh api neraka. Makanya kalau di dalam Qasasul Anbiya, ya, dalam Qasasul Anbiya diceritakan nabi-nabi dulu itu, ya, mereka itu sifatnya nabi itu dari kalangan Bani Israel, mereka itu tidak wani makan di depan umum, di depan orang banyak, ya, gak berani makan di depan orang banyak, ya. Kenapa? Karena takut dibunuh, ya. Tapi tidak dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Rasulullah itu aku kama yakulul abdu, aku makan seperti makannya kalian budak, ya. Tuh, sampai Rasulullah itu sama Sayyidina Abu Bakar itu punya, jadi yang namanya sekarang itu menyebut yo gardu lah, ya, gazebo atau tempat yang biasa untuk Rasulullah itu bercengkrama, ya, dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Jadi suatu saat kanjeng Nabi ini, ya, datang membawa makanan, ya, satu potong daging, kemudian memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah tidak pernah makan sendirian, jadi mangannya bareng-bareng mesti, itu kanjeng Nabi. Ketika makan, ya, sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi kayak di gazebo gitu, ya. Ada orang datang, ya, orang ini mencaci maki kanjeng Nabi, ya, ngilokno Rasulullah. Pas makan lagi, ya, pas makan, ngilokno, kamu ini pendusta, penyihir, ya, Muhammad, kamu ini pembohong, pendusta, penyihir, ya, ngarang-ngarang agama baru dari nenek moyang, ngilokno. Situ Sayyidina Abu Bakar diam saja, karena Rasulullah dia tidak direken sama kanjeng Nabi. Coba kalau kita biar Babi, ya, semangan, ya, mangan pas pedes, dijak geger itu ditumblek, ya, ya. Akhirnya orang ini mana tambah nemen, ya, tambah nemen, apa namanya, ngilokno kanjeng Nabi, ya, tambah nemen ngilokno kanjeng Nabi, sama Rasulullah tidak dihawil, ya, tetap makan seperti biasanya, ya. Sayyidina Abu Bakar sing bisa nih Abu Bakar guys ngene wis. Tapi karena ndelok kanjeng Nabi kok diam saja, ya sudah, ya, tetap lanjut. Dah, yang ketiga kalinya orang ini mencaci kanjeng Nabi sampai parah, sampai membawa nama ibunya Rasulullah, ya, mengatakan dalam bahasa redaksinya itu, ya Muhammad, ya, kamu ini anak pelacur, anak ini. Sayyidina Abu Bakar tidak terima, ya. Sayyidina Abu Bakar tidak terima, sing dilokno ibu kanjeng Nabi, ya. Sayyidina Abu Bakar ngadeg gini, terus kata ngadeg gini, ya, orang itu lari, ya, delok Sayyidina Abu Bakar kamu, ya, orang itu lari sambil terus mencaci maki. Rasulullah, ya, langsung berhenti dahar, ya, berhenti dahar, langsung Rasulullah pergi. Ya, Sayyidina Abu Bakar ini bingung, ya, loh, apa yang salah, ya. Tadi kanjeng Nabi tidak beranjak ketika Sayyidina Abu Bakar mau marahi, ya, Rasulullah menyudahi daharnya, terus langsung Rasulullah pergi, ya. Setelah Sayyidina Abu Bakar beres-beres, dikejar kanjeng Nabi tadi. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ya, ngapunten, ya, saya mohon maaf, ya. Apa tindakan saya tadi salah kanjeng Nabi, ya? Apa yang salah dengan tindakan saya tadi, ya Rasulullah, ya? Jawab Sayyidina sama kanjeng Nabi, ya Abu Bakar, ya. Ketika orang itu tadi pertama kali marah, mencaci maki saya, ya, saya diam saja, ya, dan engkau diam menahan amarahmu. Itu semua malaikat langit itu turun mendoakanmu,
semua mendoakanmu. Ya. Dan yang kedua, ketika orang ini semakin parah, ya, mencaci maki saya diam. Tapi aku lihat kok awak emosi. Wis emosi tapi kamu tahan, ya. Itu malaikat semakin turun, ya, semakin banyak yang turun mendoakanmu. Ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Terus Sayyidina Abu Bakar ini, ya, jangan dianggap Sayyidina Abu Bakar ini kelihatannya kalem. Nah, tapi ya kadang marah, ya, sampai takut semua itu. Jadi wibawanya, ya. Ya Sayyidah Aisyah itu kalau Sayyidina Abu Bakar marah sampai singitan nang budine Kanjeng Nabi, ya. Ya, Sayyidah Aisyah itu. Nah, kemudian pas yang ketiga, ya, ketika orang ini mulai membawa-bawa nama ibu saya, ya, kamu marah. Nah, ketika kamu mulai marah habis ngadeng ini, nah, yang awalnya itu para malaikat turun semua, ternyata ganti. Setan itu teko kabeh. Ya. Ribuan setan mengerumunimu dari kaki, tangan sampai sini kok manas-manasi. Setan itu. Ya. Nah, tadi yang dicaci, tapi saya bahkan mengatakan, ya Rasulullah, orang itu mencaci ibumu. Nah, kata saya, dawuhnya Kanjeng Nabi, kan yang dicaci ibu saya, bukan ibumu. Ya. Kan seharusnya saya yang marah. Ya, ini pelajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap sahabatnya. Ya, saya tidak marah. Jadi kenapa kamu ikutan marah? Ya, ketika saya tidak marah, malaikat itu datang semua mendoakan. Ya, mendoakan. Ketika kamu tadi marah, setan itu toko kabeh. Nah, saya lihat setan kok tambah akeh. Ya, malaikat pun nyingkri. Ya, aku tak nyingkri bisa. Bahasanya Kanjeng Nabi. Ya, aku tak nyingkri bisa. Ya, nah, ternyata pelajaran yang dapat diambil ketika orang itu mudah menahan egonya. Ya, terus memaafkan orang lain mencaci maki, dibiarkan. Ya, justru semakin diangkat derajatnya dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kalau itu 20.000 dosa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini dicaci maki, ya, tapi tidak dibalas di Jarno. Ya. Jadi ya kalau saat ini kita melihat misal guru-guru kita, ya, para kiai, mereka cinta dia Kanjeng Nabi, dielok-elokno, tapi coba mereka tidak balas, ya. Ya, justru derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan yang mencaci ya Jarno, ya. Jak numpuk dosane dhewe. Nah, justru yang seperti ini ketika seorang itu mampu memaafkan adalah termasuk sifat, ya, auliyais sholihin. Ya, sifat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kan kita bahas cerita yang sahabatnya Kanjeng Nabi yang didoakan sama Kanjeng Nabi sampai 3 kali, min ahli jannah, rajul min ahli jannah, rajul min ahli jannah. Wong iki ahli swarga, wong iki ahli swarga. Ternyata apa amalannya? Ya karena ternyata dia adalah orang yang mampu, ya, membersihkan hatinya dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dengan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, tapi yo angel, gak gampang ya. Kalau apalagi misalnya orang itu punya salah sama kita dengan urusan duit. Ya. Misalnya punya utang, ya. Misalnya utang petang tahun gak dibayar, ya. Dia punya utang tapi statusnya, ya, di kafe nongkrong toh, ya. Sing ditagih kok duwe aku, ya. Ya kan wong model-model kok ngene kancen maceme wakeh memang kayak gitu, ya. Tapi memang berat, ya, memaafkan kesalahan orang lain itu memang berat. Tapi kita harus bisa belajar dari kisah ini. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, ternyata itu akan mempermudah jalan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini termasuk sifatnya auliyais sholihin. Wal ulama'il amilin ar-rasihina fil ilmi wal yakinnya. Dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mereka itu hatinya bersih sungguh-sungguh dalam ilmu dan keyakinan mereka, iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibul makin khatamin nabiyyin imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin.
wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya. Salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terpercaya, Al-Habibul Magin Khatamin Nabiyin, penutup para nabi, wa imamil muttaqin, pemimpin orang-orang yang beriman, wa sayyidis sabiqin wal lahiqin, ya, penghulu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ya, wa ala alihi wa ashabil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alif. Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, ini ya. Amma ba'du. Yang pertama diangkat oleh Al-Imam Sayyidul Imam Qutbi Da'watul Irsyad Sayyidul Habib Abdullah bin Abdul Haddad nafa'anallah bi ulumi asrarihi amin. Beliau ya mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang ada di dalam kitab Susun Hadir As-Arba'in An-Nawawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita semuanya ya, semuanya itu tergantung dari niatnya ya. Amal kita semuanya tergantung dari niatnya ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap dari kita itu nanti akan diganjar, akan mendapatkan balasan pahala tergantung apa yang kita niatkan ya. Ya, sudah pernah kita bahas ya dalam kitab kajian kita Bidayah Hidayah Marokil Ubudiyah itu ya kan, kalau kita makan niat cek buat ibadah bisa oleh pahala ya. Kalau kita minum cek kuat golek rezeki yang halal ya oleh pahala ya. Kalau kita streaming ya niate lillahi ta'ala ya kudu monetis ya oleh pahala ya perbaiki niat ya. Buat kita sholawatan ya sebagai niat yang menunjukkan rasa cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW ya dapat pahala ya. Jadi semua ya kita itu akan mendapatkan pahala atas apa yang kita niatkan ya. Nah, faman kanat hijratu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Dan barang siapa yang tujuan prioritas utamanya ya adalah untuk kepada ya, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka tujuannya adalah Allah dan rasulnya. Itu kalau bahasa ya, bahasa gampangnya seperti itu. Kalau redaksi hadisnya itu kan siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya jadilah nawak hijrah ya. Atau akhirnya jadilah ya, sudahkah kamu hijrah wahai ukhti ya. Ya akhi ya, antum sudah hijrah ya ke dalam manhaj yang mulia ya, dan lain dan sebagainya ya. Semua manhaj itu mulia selama ya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mengkafirkan sesama umat kanjeng Nabi. Itu adalah manhaj yang mulia. Untuk manhaj mulia dengan manjat salak ya. bukan mulia dengan merendahkan orang yang tidak sependapat. Itu sudah keliru dan oleh seperti itu ya. Karena manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bagaimana ya menyelamatkan sebanyak mungkin ya umat kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, tidak mengkafirkan mereka ya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bagaimana beranggapan dan mendoakan semua umat kanjeng Nabi itu selama di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah min ahlil jannah, ahli tauhid, yang haram darahnya ya untuk ditumpahkan, yang haram kehormatannya untuk direndahkan ya. Tapi kalau sudah manhajnya itu adalah menyesatkan
mereka yang berbeda. Faham berarti fahame sing salah, ya. Nah, bahwangkan hijratu ila dunya yusibuha, tapi siapa yang prioritas tujuan utamanya adalah dunia, yusibuha, yang dia kejar, ya, awimroatin, atau wanita yang hendak dia nikahi, ya, maka ganjaran hijrahnya tadi itu ya yang dia dapat, ya, yang dia dapat tadi, ya. Kalau di dalam asbabul wurudnya hadis ini itu ada diceritakan seorang sahabat itu mereka hijrah, salah satu sahabat yang hijrah ke Madinah karena ingin, ya, menikahi seorang perempuan. Jadi ini salah satu di antaranya, ya. Nah, jadi kita ini harus perbaiki niat kita, ya. Kalau kita ini hidup di dunia itu, ya, kita sudah tahu, wis ngerti, ya, semuanya kita sudah tahu, ya, maka tidak ada niatan yang kita tuju selain bagaimana mencari ridha Allah dan ridha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lagi lek dunia ya gak ono mari nih, ya. Orang mengejar dunia gak akan ada selesainya, ya. Tetapi jangan kita menjadikan wis ngono gak usah kerja wis apa jare golek dunia gak ono mari nih, ya. Tapi kan awakmu urip di dunia, ya. Saya gak mangan dunia ya mangan apa, ya. Masuk mangan angan-angan, ya. Jadi, nah berarti kita balikkan lagi, ya. Kita bekerja tujuannya karena Allah, ya. Niatkan untuk tolabul halal. Jadi mencari rezeki yang halal, ya. Tolabul halal wajibun, ya. Mencari rezeki yang halal itu, ya, wajib, ya. Jadi niatkan seperti itu, ya. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian selanjutnya David. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, ya. Ad-dinun nasiha, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Agama ini adalah nasihat, ya. Nanti ada penjelasan di bawahnya, ya. Qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Ya, nasihat, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan nanti ada insyaallah penjelasan daripada hadis ini, ya. Jadi bukan berarti nasihati Allah, nasihati kitab, nih, bukan, ya, bukan seperti itu, ya. Nah, makanya di sini disebutkan wa hadza kitab allafnahu wa jama'na fihi. Lut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitab allafnahu wa jama'na fihi lubdan minan nasaih diniyah wal wasaya imaniyah wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir li anfusina wal ikhwanina minal muslimin wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin qaribatin wa alfadhin silsilatin mafhumah. Nah, ini, ya. Jadi dan kitab ini kami susun dan kami kumpulkan di dalamnya beberapa bagian daripada nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Kami tujukan itu semua tujuannya adalah untuk memberikan manfaat dan mengambil manfaat, ya. Wat tadzakur wat tadhkir, sebagai pengingat untuk kami, ya. Wat tadhkir, dan pengingat untuk saudara-saudara kami. Li anfusina, untuk diri kami, wal ikhwanina minal muslimin, ya. Untuk saudara-saudara kami, ya, dari umat Islam, ya. Jadi sementara ini sampai sini dulu. Terus kitab Risalatul Mu'awalah wis ada sing download. Ada.
Nah, berarti gilirannya alwi ini sih baca ini sebagai penutup bukaan sementara ya. Bisa, sih Wi. Coba Wi. Di PDF beda. Sama. Oh iya wes, di PDF sama ya. Biyasir wa ain ya karim. Wafta bil haq wa antal fattahul alim ya. Ya Allah mudahkanlah dan berikanlah kami. Bantulah kami wahai zat yang maha karim, maha mulia. Wafta bil haq wa antal fattahul alim. Bukalah pintu kebenaran dan antal fattahul alim. Engkau yang senantiasa membuka segala hal yang tertutup dan maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ini mesti kenapa kok ada di karangan Imam Abdul bin Al-Haddad ya. Ini kita baca ya. Itu dianjurkan setiap kita baca Quran atau selesai kita belajar. Jadi baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Atau ketika kita mau ngajar. Atau misalnya Alfi pas katanya khutbah baca itu ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Pas mau iku moro dibuka. Netak wis wae munggah ya. Wae munggah itu Bilal wis ngene ya. Situ wis mau rahimakumullah. Wis wae ya. Nah, keturun ya. Saking enake gitu ya. Ya kamu apa untung keturun pas saat durung munggah. Coba pas duduk di antara dua khutbah turun. Salah menimbari kan. Gitu ya. Ada yang seperti itu, ada pernah kejadian itu di mana di Perkatil ada. Jadi khotib iku wis mari duduk di antara dua khutbah, salah survane ditutupi ngene. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kok meneng ya? Ya, akhirnya salah siji ngubahno tongkat iki langsung ngeringatek gitu. Ya. Ya apa hukumnya kayak gitu itu ya? Ya, takut tanya Ustaz tadi ya. Ustaz coba tadi hukumnya khotib di antara dua khutbah turu. Ya. Apakah Jumatan itu? Ya, ya beda enggak? Ya. Takon apa ya? Apa kok iku sah apa enggak ya? Diceritani memang khotib iku wis ajus wisan, wis sepuh. Ya, temane kalem. Ya. Nah, ini ya, iso turu dadan ya. Ya, alhamdulillahil wahidil Jawad al-Wahhab ar-Razzaq al-Hannanul Mannan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu al-Jawad ya. Jawad itu kedermawanan yang tidak padang bulu. Ya. Jadi orang loman itu ada 3. Ada orang itu loman kalau dia diminta. Ya. Ketika pas diminta ya. Mas aku njaluk duit. Oh iya wis, kayak itu ada loman yang baru loman pas diminta. Ada yang loman itu terhadap bestine tok. Ya. Jadi nang oh iya. Siapa tamunya? Uye. Habib. Iya, Habib siapa? Tanya. Habib siapa? Habib Mami Hetar. Oh, temannya Mami Hetar. Ya. Jadi itu. Jawab. Yang kedua jadi loman sama bestinya tok. Habib Itan. Oh iya, Habib Itan. Kemudian yang ketiga, loman kepada siapapun. Gak nunggu diminta, ya. Gak nunggu diminta, terus gak pandang bulu, ya. Yang pertama kan loman ketika diminta. Kalau yang kedua, loman pas nang bestine tok. Ya. Yang ketiga, Jawad, ya ini loman kepada siapapun adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik orang kafir, orang muslim, mukmin semuanya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah si sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini ya iku termasuk sahabat yang kadang lek salat sama Kanjeng Nabi kok ono ndek mburi dhewe. Ya, jadi gak selalu ndek depan, ndek mburi dhewe.
tapi ya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kan sahabat itu, ada kan orang itu dagang ya model opo ae tibano ya nasibnya gak ditakdir sugih. Usaha opo ae gagal ya. Ada orang siket live TikTok ya, langsung booming ya. Ada gitu ya. Nah, sahabat Abdurrahman bin Auf ini iku pendagang opo ae mesti faedah. Dagang opo mesti. Sampai pernah suatu saat sahabat Abdurrahman bin Auf dagang wis untung sampai berapa ribu dinar. Dia mengatakan, ya Rob, engkau sudah baik kepada aku, maka sekarang aku janji, aku berangkat nang masjid iki, sopo sing nyoba aku tak kei duit. Sopo sing nyoba aku tak kei duit. Alwi arep ketemu ya Allah, enggak jadi ketemu alhamdulillah. Assalamualaikum, ya. Kaki dolar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih 4.000 dinar. Ketemu lagi, kasih 4.000 dinar. Setiap ketemu orang bisa dikasih. Paling lewat ndek. Ya, lek ndek Konoha pasti mau podong rumput. Sahnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Ya, sampai kepada Kanjeng Nabi. Ini belum bilang ya, tapi memang mukjizat ya. Ya. Mukjizat ya. Burung ngomong nang Kanjeng Nabi, Rasulullah sedang ngendikan ngeten. Hai Abdurrahman ya. Duitmu kari piro? Ya Rasulullah kok tahu? Iya, malaikat itu kayak kabar itu. Ya, malaikat itu senang dengan apa yang engkau perbuat. Ya. Sisa cuma 200 dirham. Ya, itu saking lomane. Bahkan ada seorang itu ya mereka itu ahlul khair saking lomane. Sampai angen-angen. Aku ini kepengin melarat. Saking lomane. Ya. Padahal zakatnya itu tiap tahun itu 2M. Terus tiap tahun mesti naik zakatnya itu. Berarti saking lomane. Ya. Sampai pernah bilang kepada anak-anaknya, aku ini kepengin melarat ya. Padahal kayak ini kepengin sugih ya, Bu ya. Ini gue kepengin sugih. Ini kepengin melarat, tapi tidak bisa karena sedekah itu falyasdad. Jadi al-Jawad itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Loman, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Hannanul Mannan. Jadi ini pembukaan sementara ya. Wallahu a'lam bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka